Oke, pada video yang kali ini kita akan membahas mengenai ini, MikroTik Tools, beberapa tools yang ada di MikroTik Router OS. Tapi sebelum masuk ke toolsnya, ada beberapa hal yang perlu saya terangkan dulu, gitu ya. Jadi, ada beberapa hal yang jadi catatan lah, bukan perlu saya terangkan juga sih ya. Yang jadi catatan. Jadi, yang pertama mengenai NTP. Nah, jadi ketika router itu sudah bisa connect ke internet, gitu ya, dia sudah bisa join ke jaringan, pokoknya bisa ngubungin internet. Nah, alangkah baiknya teman-teman sekalian itu memasang yang namanya NTP, konfigurasi NTP. Gitu ya. Nah, itu konfigurasinya ada di sini, di sistem, kemudian SNTP client. Nah, ada di sini. Ya, NTP ini apa ya kepanjangannya ya? Network Time Protocol mungkin kalau nggak salah gitu ya. Pokoknya intinya dia akan mensinkronkan jam gitu ya, jam yang ada di router OS ini ke jam yang ada di NTP server. Nah, kenapa? Karena begini, sepertinya hampir sebagian besar mikrotik ya itu nggak ada ini loh, nggak ada baterai apa sih namanya, baterai yang buat jam itu, baterai BIOS itu apa ya namanya ya, itulah itulah pokoknya. Jadi dia itu jamnya itu benar-benar setiap anda ngereset apa merestart si router OS-nya, jamnya itu akan ikut ini ya, akan ikut apa ya, akan ikut ganti juga gitu. Nah, jadi alangkah baiknya gitu ya, si SNTP client ini diaktifkan aja. Jadi kita setiap setiap si router OS ini apa ya, pokoknya ketika dia online dia akan nyari jam yang bener ke NTP server gitulah kurang lebihnya. Nah, karena di sini di Indonesia kita bisa pakai Anda bisa browsing di Google banyak sekali gitu ya, NTP server. Saya kalau nggak salah namanya ini deh, 0id.pool.ntp.org. Ini kali ya. 1.id.pool.ntp.org. Coba dulu deh, apply. Oke, ada betul. Nah, ini kan dia akan menyesuaikan jam nih. Nah, yang tadinya jamnya nggak sinkron gitu ya, tanggalnya udah bener tapi jamnya 23.38. Nah, sekarang jadi jam 23.37 gitu ya. Kok cuman sedikit banget gitu ya. Oke, bentar-bentar. Coba deh. Saya ini kan ya. Saya utak-atik. Misalkan di HCP-nya saya disable, kemudian saya enable lagi. Ya, ini berarti masih loading, masih nunggu. Oh iya, oke oke benar-benar. Nah, ini. Jadi dia full intervalnya setiap 60. Oh ini ada 64 second. Berarti harusnya mungkin dia setiap 64 second akan ngecek ke servernya gitu ya kali ya. Itu kali ya servernya. Oke lah. Itu jadi ini sebaiknya diaktifkan agar tanggal dan jam ini nggak selalu ngereset karena nggak semua perangkat router board ya, nggak kayaknya router board, terutama router board yang ini ya, yang kecil-kecil itu biasanya dia nggak ada jam-jam BIOSnya. Jadi alangkah baik ini diaktifkan, tapi dengan catatan ketika ini sudah terkoneksi ke jaringan. Jadi ketika ini sudah bisa ngubungin si NTP servernya baru diaktifkan. Oke, itu ya, itu catatan penting yang juga cukup penting, cukup urgent juga gitu, karena kalau nggak kita ganti nanti lognya kita nggak tahu tuh lognya sebenarnya di jam berapa. Kemudian yang kedua begini, eh, jadi di video-video saya yang sebelumnya, saya kan mengkoneksikan si Winbox. Jadi ini kan aplikasinya namanya Winbox ya. Ini Winbox ini kan. Gitu. Itu menggunakan MAC address. Jadi ini koneksinya di layer 2. Ya, di layer 2. Nah, sebetulnya di Mikrotik itu nggak harus pakai layer 2 juga untuk connect menggunakan Winbox ya. Jadi bisa juga dengan alamat IP. Misalkan nih, misalkan si ini ya, CHR satunya ya. Nah, ini alamat IP-nya. Coba saya cek dulu. Nah, ini kan dia dapat 255.196. Nah, kita juga bisa nih pakai alamat IP-nya. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, ini. Jadi nggak melulu harus MAC address. Ya, nggak melulu kalian harus terkoneksi secara layer 2. Gitu. Jadi bisa juga lewat layer 3. Itu. Jadi nggak selalu ya, nggak selalu layer 2. Kemudian fasilitasnya si router Mikrotik ini juga mengontrolnya itu nggak harus lewat Winbox juga. Gitu. Jadi ada banyak cara. Gitu. Nah, cara controllingnya itu kalian controlling ya itulah oke lah ya. Di IP services ini kalian bisa lihat nih, IP services. Nah, di sini. Jadi dia mensupport protokol-protokol ini. Dia juga punya web UI, dia punya telnet, SSH, FTP gitu ya, terus API gitu ya. Nah, ini juga ada.
Oke, sekarang coba deh, misalkan saya mau mengkonfigurasi mikrotik lewat web ya, lewat web browser. Nah, karena lewat web browser otomatis harus pakai layer 3 kan, harus via alamat IP-nya. Jadi 255.196 saya akses nih. 255.196. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini juga bisa, jadi dia juga punya. Oke, ini kemudian klik webfig, yang bagian webfig. Nah, ini tampilannya mirip ya, mirip banget lah gitu ya. 11.12 dengan Winbox ya. Cuman yang ini dia jalannya di atas web browser. Jadi ketika kalian misalkan nggak bisa ngakses Winbox gitu ya, lagi di jalan atau lagi gimana gitu, yang kalian cuma punya web browser gitu ya, sudah diakses pakai web browser bisa gitu ya. Dengan catatan nih, ininya aktif ya. Jadi di IP service list dia aktif. Kalau ini saya disable, ya, maka ini nggak akan bisa diakses. Saya buka lagi. Nah, nggak bisa diakses, dia cekat. Oke, itu. Jadi selama ini aktif. Kemudian selain Winbox, kemudian web, dia juga punya telnet sama SSH. Jadi kalau telnet SSH ini jelas dia login ke ke konsulnya, ke terminalnya. Jadi kita bisa pakai, misalkan saya pakai putih. Ini mengakses ke 255.196. Ya, loadingnya lama. Tapi bisa, itu bisa. Jadi lewat SSH bisa, lewat telnet bisa. Kemudian kalau pakai FTP juga bisa. Jadi kalau mau mengakses filesnya yang ada di sini, jadi file directory yang ada di file list itu juga bisa via FTP. Misalkan kalian pakai aplikasi FileZilla gitu boleh, bisa. Bisa juga seperti itu. Kemudian API ini untuk ini ya sinkron dengan programming lah ya. Mungkin kalau yang programmer paham lah dengan istilah API itu tadi. Nah, oke, itu catatannya gitu ya. Jadi di Mikrotik nggak melulu harus menggunakan Winbox ya. Nah, oke, sekarang saya akan ngomongin tentang Mikrotik Tools, beberapa Mikrotik Tools, mungkin nggak semuanya. Gitu ya. Yang pertama email, jadi di router OS ini dia dilengkapi dengan fitur untuk mengirimkan email. Gitu ya. Nah, itu ada di sini tools email. Nah, di sini ada konfigurasi untuk SMTP servernya. Jadi dia nggak ngirim langsung dari dari si router OS-nya terus ke email kalian nggak. Kita butuh jasa SMTP, bisa pakai SMTP-nya Gmail. Biasanya kalian pasti punya Google lah ya, Gmail pasti punya Gmail, bisa pakai itu. Kemudian bisa pakai kalau kalian punya server sendiri bisa pakai itu juga dan seterusnya lah. Gitu. Nah, fungsinya apa? Emailnya di router OS ini kita bisa kombinasikan dengan tools-tools yang lain gitu ya. Nanti deh kalian pasti akan nangkep nih. Oh iya ternyata bisa gini gitu ya. Jadi intinya si router OS dia bisa mengirim email menggunakan pihak ketiga si SMTP server gitu ya. Intinya itu. Dia bisa. Konfigurasinya ada di tool email tadi. Kemudian ini NetWatch. Nah, NetWatch ini fungsinya untuk melakukan monitoring ketika si host itu up atau down. Jadi ketika host itu baru up atau baru down, nah itu dia akan melakukan aksi nih. Nah, aksinya apa? Yaitu berupa script itu tadi. Jadi toolnya ada di sini. Tools kemudian NetWatch, mana NetWatch? Oke, di sini. Kalian bisa tambahkan script di sini. Gitu ya. Itu, oke. Nah, skripnya apa ya? Terserah gitu. Misalkan contoh kayak email tadi deh, sinkronisasi dengan email. Misalkan kalau komputer yang ini mati, dia akan ngirim ke emailmu gitu, memberitahukan bahwa oh komputer ini mati. Gitu. Kalau hidup berarti oh komputer ini baru hidup gitu. Misalkan seperti itu. Nah, itu bisa. Jadi bisa dikombinasikan dengan yang lain. Nah, skrip di Mikrotik itu ya sebetulnya perintah-perintah yang kalian tuliskan di terminal gitu. Jadi di terminal itu bisa kalian tuliskan di sini misalkan Oppo IP DHCP gitu misalkan IP DHCP server gitu ya set. Nah, jadi perintah-perintah di terminal itu bisa diletakkan di scriptnya masing-masing fitur tadi. Itu. Jadi kita bisa melakukan banyak hal rek gitu ya. Bener bebas lah di Mikrotik ini gitu. Oke, itu NetWatch. NetWatch itu memonitor ketika up atau ketika down ya. Jadi NetWatch itu. Kemudian tool berikutnya itu ping. Nah, ini sudah sering dipakai juga. Jadi ping itu
bisa lewat terminal gini gitu ya, ping gitu ya. Pokoknya semua yang ada di sini tuh bisa lewat terminal juga, itu juga sebaliknya gitu. Nah, bisa juga di sini ada interface-nya nih, tool ping. Nah, ini. Nih, pingnya misalkan saya ping 06. Start. Ya, wis ping pada umumnya lah gitu ya. Cuman mungkin yang agak sedikit apa ya, futuristik, bukan futuristik ya, apa namanya ya. Ya itulah. Pokoknya dia jadi si pingnya mikrotik itu dilengkapi dengan beberapa parameter tambahan. Jadi kalau kita cuma ping begini aja, kita kan nggak tahu nih interface-nya lewat mana. Misalkan kita kepingin ngatur nih, oh aku ngepingnya mau lewat ether ini, lewat ether ini. Nah itu bisa seperti itu. Atau bisa juga lewat source address-nya. Jadi kan di router itu kan dia punya lebih dari satu alamat IP ya pastinya ya. Karena dia seorang sebuah router. Nah, kita bisa milih nih, aku mau ngeping lewat alamat IP yang mana itu bisa. Bahkan sampai diatur paket size-nya, TTL-nya, routing tabelnya mau ikut yang mana itu bisa. Nah, jadi pingnya lebih advance daripada ping yang biasa. Itu tool ping. Jadi ping ini buat ngecek ya, tahu lah ya umum ya. Ping itu buat ngecek apakah sebuah host hidup atau enggak. Kemudian traceroute. Nah, traceroute ini juga kayaknya sudah beberapa kali digunakan. Jadi traceroute ini sebetulnya mirip dengan ping, jadi dia ngirim paket juga sih ke suatu host tujuan gitu ya. Tapi yang bikin beda di traceroute ini kita bisa tahu nih si paket itu lewat mana saja gitu ya. Jadi dia lewat router mana saja kelihatan tuh part-partnya gitu ya. Misalkan contoh kasus saya CHR01 ini saya mau ngeping ini. Nih ya CHR03. Ngetraceroute. Jadi tool kemudian traceroute 92168 0.6. Nah, kemudian saya start. Nah, ini kan kelihatan. Kalau ping tadi kan cuman ya wis itu jalan. Serek sponsor. Ya, kalau ping tadi kan ya wis itu hidup gitu ya. Tapi di traceroute kita tahu nih. Oh, ternyata kalau saya mau menghubungi 0.6 gitu ya. Nah, saya itu lewat 0.2 dulu, baru sampai ke 0.6 gitu, ya kan? Dari sini kan saya lewat 0.2 dulu baru ke 0.6. Nah, itu. Tuh ya, caranya seperti itu. Mana tadi? Hilang wis. Nah, itu. Jadi traceroute itu tuh kita bisa tahu nih lewat mana aja dia. Oke, saya stop, close. Kemudian tool berikutnya itu adalah profile. Nah, ini memonitor penggunaan CPU pada router board atau ya router OS lah ya. Coba lihat tool kemudian profile. Bisa all, bisa dipilih salah satu, bisa dipilih salah dua dan seterusnya. Kemudian diklik start. Nah, di sini akan kelihatan nih. Ini karena saya pakai CHR dan settingannya tadi satu CPU, di sini CPU-nya cuma satu. Nah, nanti kalau kalian beli router board yang CPU-nya ada lebih dari satu, ada banyak gitu. Misalkan CCR gitu, yang CCR itu ada banyak banget kan gitu CPU-nya gitu. Nah, itu kelihatan semua di sini penggunaannya berapa persen gitu. Terus fitur-fitur ini dia menggunakan CPU berapa persen kelihatan. Gitu. Kita bisa tahu jadinya ini yang berat jalannya di mana. Terus yang ya itulah segala macam lah ya. Itu profile ya. Kemudian tool berikutnya yang juga berguna ini traffic monitor. Nah, jadi kita bisa mantengin ya, apa ya mantengin itu memonitoring lah apa sih bahasa Indonesianya mantengin itu ya. Ya memperhatikan di suatu interface itu ini ya definisinya ini. Kemudian menjalankan aksi tertentu pada script saat trigger terpenuhi. Ya. Jadi di suatu interface itu dia lagi ngapain, terus kita bisa bikin trigger di situ. Jadi kalau triggernya kena, tus gitu ya. Nanti dia akan bisa jalanin script. Gitu ya. Kayak mirip-mirip ini loh. Kayak kalau Netwatch tadi kan dipakai untuk suatu host hidup atau mati dia jalanin script gitu ya. Tapi kalau ini enggak, ini berdasarkan trigger. Nah, coba aja biar nggak usah terlalu banyak teori. Nah ini traffic monitor. Sip. Nah, bentuknya seperti ini nanti awalnya. Yuk. Terus diklik plus. Nah, nih kita bisa kasih nama buat interface mana. Terus ini trigger gitu ya. Trigger above always below gitu ya. Nah, terus thresholdnya berapa? Jadi berdasarkan kecepatan tertentu gitu ya. Jadi misalkan nih, ini contoh penggunaannya gini misalkan. Kalau internetmu ini ya internet kantor atau internet rumahan gitu ya kan biasanya bandwidth ke ISP itu kadang naik turun kalau kita langganannya yang biasa ya.
Kalau pagi-pagi orang lagi sepi, make gitu ya. Bukan di kantormu, maksudnya yang make ISP itu. Ini deh, contoh deh kalau kamu masang internet di rumah. Gitu ya. Nah, kalian perhatikan, kalau di jam-jam yang sekiranya orang itu lagi aktif di rumah-rumah, gitu ya, tetangga-tetanggamu lagi aktif pakai internet, gitu, pasti internetmu kan akan turun tuh, kecepatannya itu nggak kayak ketika sekitaranmu sepi di jam kantor misalkan, itu pasti akan kenceng atau subuh-subuh gitu ya. Orang masih pada bangun tidur gitu, nah itu akan lebih kenceng. Nah, kita bisa tuh kasih script di situ. Jadi kalau misalkan ada kecepatan tertentu di interface apa gitu ya. Kemudian kalau di bawah trigger threshold-nya nanti dia melakukan apa gitu misalkan. Kalau di atas threshold-nya dia melakukan apa, terus kalau di threshold-nya dia melakukan apa, nah itu bisa diatur di sini. Ya, jadi bisa macam-macam tuh. Ya, gitu ya. Misalkan QS, oh kalau internetnya kecepatannya turun, QS-nya diturunin. Kalau ternyata internetnya tambah kencang, QS-nya dinaikin. Nah, itu bisa menggunakan tool traffic monitor nih. Ya, tuh. Kemudian torch. Nah, kalau ini memonitor di interface tapi secara real time. Kalau tadi kan monitornya tujuannya mau jalanin script nih. Kalau torch itu real time. Jadi monitor real time kecepatannya berapa, bla bla bla. Coba deh di tool torch. Ya. Misalkan saya mau monitor Ether 1 wis. Oke, Ether 1 wis. Semua wis ya, ini pakai default. Tak klik start. Nah, ini kan kelihatan kan gitu ya. Jadi source ini ke DST-nya ini berarti paket broadcast ini. Sekarang transfer rate-nya 15 kbps. Nah, terus dari 255222 ke broadcast juga ini sekian. Nah, sekarang misalkan saya mau dari sini deh. Misalkan ini saya ngeping Google. pinggoogle.com. Nah, ini kelihatan juga di torch. Nah, kan? Oh, ternyata saat ini mau 255 menghubungi ini alamatnya Google ini apa sih? Oh ini ya 74 ini ya. Oke oke. Ini paketnya dari Google ini. Ini ya. Nah, ini 784 bps. Wow, speed per second rendah sekali ya bps ya. Iya iya ya oke lah ya itu. Itu R1. Misalkan sekarang saya mau ini. Nah, misalkan ini yang turun. Ini kan tadi monitor Ether 1 kan yang dapat dari Google ya, 74 tadi. Terus misalkan yang ini nih, ini kan juga ada paket yang lewat sini. Nah, ganti aja ke Ether 3. Nah, ini kan 1254 menghubungi 74 bla 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 kecepatannya 784 bps. Oh, berarti kalau kita ngeping Google itu kita sebetulnya masih ping kecepatan 784 bps ya ternyata. Ya, oke lah itu. Oke, stop. Itu torch. Jadi torch itu real time, tujuannya memang benar-benar buat monitoring. Kemudian graphing. Nah, oke, sekarang ini nih, graphing ini fungsinya gini. Misalkan kalian kepingin monitor tapi nggak pingin mantengin di depan monitor terus gitu kan lucu juga gitu ya. Kalau kita 24 jam harus mantengin depan monitor terus gitu ya. Terus kalau ada apa-apa juga nggak record karena itu kan gantinya cepat kan gitu ya. Nah, kita bisa manfaatkan ini. Tool graphing namanya. Nah, jadi graphing ini dia akan nyatet kemudian diperlihatkan lewat web UI-nya dari router OS-nya. Oke, langsung aja deh coba. Kita coba. Sekarang saya klik tools, kemudian graphing, di graphing. Nah, ini dia. Saya tambahkan plus. Kemudian interface-nya ya wis semua wis. Low semuanya wis, store on disk. Oke, klik oke. Wis ya. Ini jalan. Nah, sekarang ketika ini sudah jalan, saat kita mengakses si webnya, ya, webnya si Mikrotik tadi. Kalau lagi kondisi gini, masuk gini, dikeluarkan aja. Karena graphingnya ada di luar. Nah, ini ada di sini. Ini, di sini ada grabs. Nah, ini diklik. Yo, kelihatan kan? Misalkan aku kepingin lihat kondisi Ether 1 sekarang. Wah, ini dicatat ini. Wah, kira ciamik wis pokoknya wis. Tiap 5 menitan, tiap 30 menitan, tiap 2 jam, tiap 1 hari. Nah, ini kecatat semua nanti. Kecepatannya gimana? Iya, enak ya. Itu graphing. Dengan catatan ini ya, web UI-nya si www-nya harus diaktifkan dong. Nek nggak iso ya apa cara lihat graphingnya. Nah, misalkan nih loh, tapi saya nggak kepingin webnya diaktifkan kok Pak gitu ya. Saya pingin graphing cuman nggak pakai web UI-nya si router OS gitu. Bisa tetap bisa. Kita bisa pakai yang namanya SNMP gitu ya, Simple Network Management Protocol. Nah, SNMP ini kalian bisa browsing sendiri lah. Intinya dia tool untuk monitoring tapi pakai
ini ya, pakai tempat yang berbeda, pakai server khusus. Kemudian si perangkat-perangkat yang mau dimonitor, nanti perangkat-perangkat itu akan menjalankan protokol SNMP ini tadi. Nah, ini di Mikrotik juga support. Jadi Mikrotik itu bisa disinkronkan dengan SNMP server. Caranya ada di sini. Di tools, kemudian mana ya? Ada di mana ya si Sire? SNMP kayaknya bukan di. Oh, di sini kali ya. Wah, di IP ternyata, bukan di tools menunya. Ada di IP. Nah, ini dia. Betul, sip. Ini diklik enable, kemudian nanti dari SNMP server biasanya dapat engine ID atau ya inilah, pokoknya ini diisi berdasarkan si SNMP servernya. Ini ya, ini. Cuman nggak saya praktekkan di sini karena lama kalau harus install SNMP server dan seterusnya. Itu Mikrotik tool yang bisa dipakai. Kemudian selain itu, Mikrotik ini sebetulnya punya satu GUI lagi gitu ya, yang apa ya, yang dia itu kayaknya lebih lebih kompleks deh untuk monitoring. Jadi dia bisa monitoring beberapa router sekaligus gitu ya. Namanya The Dude. Nah, ini namanya The Dude ini bisa kalian download sendiri di apa namanya? Di official websitenya si mikrotik.com gitu ya. The Dude. Ini kalian bisa cari di situ. Oke. Saya rasa itu saja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jika ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-temannya. Oke.